Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Elizabeth Puter-Puter. Di sini saya akan membahas soal-soal fisika. Nah, untuk soal yang pertama, jika suhu gas ideal dalam ruangan tertutup dinaikkan menjadi 4 kali suhu semula, maka kecepatan gerak partikel-partikelnya menjadi. Nah, kita harus cari tahu dulu diketahuinya, maka kita akan bisa menjawab. Tadi kan dibilang suhu gas ideal itu dalam ruangan tertutup dinaikkan menjadi 4 kali suhu semula, maka itu T2 sama dengan 4 kali T1, karena kan 4 kali suhu semula itu menjadi T1. Kemudian yang dipertanyakan kecepatan. Nah, kecepatan itu simbolnya F2. Nah, rumusnya itu F1 per F2 sama dengan T1 dibagi T2. Nah, F1 dan F2 nya kan belum diketahui nih, maka kita tulis. Kemudian T1 nya juga belum diketahui, karena pada soal ini T2 nya yang diketahui. Kemudian T2 nya itu tadi 4 kali suhu semula, maka kita tuliskan 4T1. Kemudian kan ini sama-sama T1, kemudian kita coret T1 nya, maka F2 itu sama dengan 4 kali kecepatan awal. Nah, untuk soal yang kedua, suatu sistem mengalami perubahan adiabatik dikenai usaha 150 Joule sesuai dengan pernyataan hukum pertama termodinamika. Maka besar perubahan energi dalam adalah. Nah, pada soal kan yang diketahui itu usaha. Usaha itu simbolnya W. W itu sama dengan 150 Joule. Nah, sesuai dengan pernyataan hukum 1 termodinamika, yang dipertanyakan perubahan energi dalam. Kemudian Q-nya itu sama dengan 0 karena tidak diketahui. Yang ditanyakan perubahan energi dalam, maka rumusnya perubahan energi sama dengan kalor dikurang joule. Kalornya itu 0 dikurang 150 joule. Negatif kali negatif itu menjadi positif, maka hasilnya 150 joule. Kemudian untuk soal yang nomor yang ketiga, besar perubahan energi dalam jika 3000 joule kalor ditambahkan pada sistem dan kerja 2000 joule dilakukan sistem adalah. Nah, kita sama seperti soal sebelumnya, kita buat dulu diketahuinya. Nah, untuk soal nomor 3 ini yang diketahui itu kalornya ini 3000 joule kalor. Kemudian ada usahanya yaitu 2000 joule ya. Maka kita tuliskan Q sama dengan Q itu kalor 3000 joule, W-nya itu 2000 joule. Yang dipertanyakan sama seperti nomor 2 yaitu perubahan sistem. Maka kita tuliskan kalor dikurang usaha itu sama dengan 3000 dikurang 2000, maka hasilnya itu 1000 joule. Kita lanjut untuk soal yang keempat. Untuk soal nomor 4, sebuah tangki dengan volume 15 liter mengandung 1 mol gas monoatik. Jika setiap molekul gas memiliki energi kinetik rata-rata 2,8 kali 10 min 21 joule, tentukanlah tekanan gas dalam tangki. Nah, kemudian di sini juga ada ditulis bilangan Avogadro. Itu 6,022 dikali 10 23 partikel mol. Maka kita tuliskan diketahuinya dulu. Pada soal ini agak banyak teman-teman diketahuinya. Yang pertama itu ada pada volume. Volumenya itu 15 liter. Maka kita tuliskan. Kemudian ada 1 mol gas. Itu N-nya teman-teman. Maka kita tulis N 1 mol. Kemudian di sini juga diketahui energi kinetik rata-ratanya itu 2,8 kali 10 pangkat minus 21. Kemudian yang dipertanyakan itu tekanan gas dalam tangki. Nah, kemudian di sini juga ada diketahui bilangan Avogadro. Itu simbolnya Na. Ini sebuah rumus ketetapan 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Maka yang kita cari tahu dulu itu N-nya. Itu rumusnya N kecil dikali bilangan Avogadro tadi. Maka N-nya itu kan 1 mol. Kita kalikan dengan Na-nya 6,022 dikali 10 pangkat 23. Maka hasilnya itu tetap sama dengan 6 kali 6,022 kali 10 pangkat 23. Maka N-nya itu hasilnya 6,022 kali 10 pangkat 23. Kemudian setelah kita dapat, maka kita masukkan ke dalam rumus tekanan gas dalam tangki. P itu merupakan simbol dari tekanan gas. Maka rumusnya 2/3 dikali N dikali EK per volume. 2/3 dikali N-nya itu 6,022 dikali 10 pangkat 23 dikali EK-nya itu 2,8 dikali 10 minus 21 joule per volumenya. Volumenya itu ini tadi teman 15 liter. 15 liter itu sama dengan 15 kali 10 pangkat min 3. Maka
sama dengan 2,3 kita kalikan 6,022 ini dikali 2,8, itu hasilnya 16,8616 dikali 10 pangkat 2 per 15 kali 10 min 3. Maka kita lanjut, P-nya itu 2/3, hasil yang tadi kita bagikan, maka hasilnya 1,12 dikali 10 pangkat 5. Maka hasilnya sama dengan 2,24 kali 10 pangkat 5 per 3. 2 dikali 1,12, maka 2,24 hasilnya itu. Maka setelah kita bagikan, inilah hasilnya 0,746 dikali 10 pangkat 5. Kemudian 0,75 dikali, ini dibulatkan teman-teman, dikali 10 pangkat 5. Maka hasilnya 7,5 kali 10 pangkat 4 PA. Baik, kita akan melanjutkan untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Soal nomor 5, mesin Carnot yang dioperasikan memiliki efisiensi 60% pada suhu reservoir pembuangan 27% Celcius. Jika efisiensi mesin diharapkan mencapai 80%, hitunglah kenaikan suhu reservoir kalor tersebut. Nah, yang dipertanyakan di sini yaitu T1-nya, karena kan kenaikan suhu reservoir. Maka kita tulis dulu diketahuinya, N1-nya itu 60%. Kemudian T1-nya itu 20 derajat Celcius. Nah, kita ubah ke Kelvin. Itu maka ditambah 273 hasilnya 300 Kelvin. Maka yang dipertanyakan T1 jika efisiensi mesinnya itu 80%. Maka kita kerjakan dulu untuk yang efisiensi pertama, yaitu pada 60%. Maka kita tuliskan N sama dengan T1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Nah, tadi efisiensi pertama kan 60%, maka kita tuliskan 60% sama dengan 300, T1 itu kan 300 dikurang T2 per 300 dikali 100%. Maka persennya kita coret, maka 60 ini kita kalikan dengan 300, maka hasilnya 18.000. Kemudian dibagi dengan 100 ini, kita bagi 100, kemudian kita coret nolnya 2, maka sama dengan 300 kurang T2, maka hasilnya 180 sama dengan 300 kurang T2. T2-nya itu 300 ini dikurang dengan 180, maka hasilnya 120 Kelvin. Nah, kemudian setelah dapat kita suhu keduanya, maka kita lanjut dengan efisiensi mesin yang mencapai 80% ini, atau efisiensi yang kedua. Itu sama dengan T1 kurang T2 per T1 dikali 100%. Efisiensi untuk yang kedua itu 80%. Sama dengan T1 dikurang T2-nya sudah kita dapatkan, yaitu 120. Maka kita jabarkan dikurang 120 per T1 dikali 100%. Sama seperti yang pertama tadi, persennya kita coret, kemudian 80 ini kali T1. 80, maka hasilnya 80 T1 per 100. Kemudian sama dengan T1 dikurang 120. Nah, 80 per 100 itu sama dengan 0,8 T1. Sama dengan T1 kurang 120. Maka 120 ini kita pindahkan agar dua variabel ini dapat dijumlahkan. T1 dikurang 0,8 T1 itu sama saja 1 dikurang 0,8. Maka hasilnya 120 sama dengan 0,2 T1. T1 sama dengan 120 dibagi 0,2. 0,2 ini sama saja 2 per 10. Maka kita tuliskan 120 dibagi 2 per 10. 10 kita kalikan dengan 120, maka 120 kali 10 itu hasilnya 1200 dibagi 2. Hasilnya itu 600 Kelvin. Sekian yang bisa dapat saya jabarkan. Terima kasih.